Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Eki Rolando dengan NPM 2013045027 dengan mata kuliah Literatur Review dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dian Hidayatullah MPD. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas resum literatur review dengan judul kuliah publikasi ilmiah terhadap publikasi artikel jurnal. 1. Diferensiasi istilah dasar publikasi. Artikel jurnal versus jurnal. Jurnal merupakan wadah atau rumah penerbitan, sedangkan karya tulis ilmiah yang dimuat di dalamnya disebut artikel jurnal. Manuskrip merupakan sebutan bagi artikel ilmiah mentah yang sedang dalam proses penyusunan atau pengajuan sebelum resmi dinyatakan terbit. OJS, Online Journal System, platform elektronik yang wajib digunakan oleh penulis untuk melakukan pengajuan submission seperti melacak rekam jejak artikel secara transparan. APC, Article Progressing Charting, biaya pemrosesan artikel yang hanya boleh ditagih oleh pengelola jurnal setelah manuskrip dinyatakan diterima, bukan di awal proses pengajuan. 2. Alur dan tahapan publikasi artikel. Proses publikasi manuskrip pada jurnal ilmiah dilakukan secara bertahap melalui sistem OJS dengan urutan status sebagai berikut. Tersubmit, tahap awal di mana manuskrip telah dikirim ke sistem dan menunggu pemeriksaan administratif awal oleh editor. In review, sedang ditelaah, manuskrip dikirimkan kepada mitra di review untuk ditelaah substansi kontennya. Proses ini umumnya membutuhkan waktu minimal 2 hingga 3 minggu. Revisi, penulis diwajibkan melakukan perbaikan naskah sesuai dengan catatan dan memasukkan objektif pada reviewer. Lalu diterima, manuskrip dinyatakan lolos seleksi penulisan, akan menerima letter of LOA formal sebagai jaminan bahwa artikel tersebut pasti akan diterbitkan. Publik atau terbit, tahap akhir di mana artikel ilmiah resmi dirilis secara daring maupun cetak oleh penerbit. 3. Kode etik dan ketentuan teknis publikasi. Kepatuhan terhadap template jurnal.
Penulis wajib menyesuaikan tata letak, ukuran huruf, dan gaya penulisan manuskrip secara mutlak sesuai panduan jurnal. Tujuan ketidakpatuhan terhadap template merupakan alasan utama penolakan artikel di awal tahapan. Penggunaan reference manager. Pengutipan sumber referensi harus menggunakan aplikasi manajemen referensi standar seperti Zotero atau Mendeley untuk menjaga konsistensi formal citasi. Misalnya menggunakan apa style atau Chicago style. Larangan double submission. Secara etika akademik, penulisan dilarang keras mengirimkan satu manuskrip ke beberapa jurnal sekaligus secara bersamaan. Apabila ingin dialihkan, manuskrip harus ditarik secara resmi terlebih dahulu dari jurnal sebelumnya. Manajemen waktu pengajuan. Mengingat panjangnya antrian publikasi, penulis disarankan melakukan submission manuskrip setidaknya 3 hingga 6 bulan sebelum jadwal volume jurnal tersebut diterbitkan. Keempat, catatan evaluasi penulis akademik. Itu struktur pendahuluan. Bagaimana pendahuluan tidak boleh terkesan mempromosikan atau berfokus pada identitas instansi tempat penelitian secara subjektif. Penulis harus memaparkan latar belakang masalah secara universal terlebih dahulu. Koherensi argumen. Penulisan paragraf harus bersifat koheren, baik secara deduktif maupun induktif, agar gagasan tidak melompat-lompat atau alur penerapan akademiknya terbangun secara jelas. Teknik pengutipan sumber. Setiap kalimat yang mengandung ide orang lain harus mencantumkan sitasi secara spesifik. Dilarang menggabungkan atau meletakkan satu sumber kutipan di akhir untuk mewakili beberapa paragraf sekaligus secara akumulatif. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.